Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita horor, dan untuk kisah yang saya bawakan ini melanjutkan dari cerita tweet @riamari yang berjudul Santet Pring Sedapur bagian 2. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah lanjutan dari cerita ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ibu mertuaku dirawat di ICU selama 51 hari. Kami mengeluarkan biaya rumah sakit tidak hanya sedikit, yakni hampir setengah M. Waktu itu aku menjenguknya dan aku terkejut di dekatnya. Tiba-tiba ada makhluk yang menyeramkan. Waktu itu aku gak jadi masuk ke ruang ICU karena si makhluk itu terus melihatku. Aku langsung kabur meninggalkan suamiku dan aku berlari keluar dari ruangan ICU. Suamiku menelpon, kenapa tiba-tiba aku kabur. Aku menjelaskan alasan lain. Aku tidak menceritakan kepada suamiku. Kemudian aku menunggu suamiku di luar, lalu ia menjemputku dan aku berpamitan untuk pulang ke rumah. Makhluk itu sangat menyeramkan. Bentuknya seperti genderuwo, dia bertaring, hitam matanya melotot dan sangat menyeramkan. 51 hari ibu mertuaku dirawat di ICU. Dia beberapa kali bilang, aku ingin pulang. Sama persis yang dikatakan dengan anaknya pada waktu itu. Kami sangat kasihan melihat keadaannya. Jika tidak dibantu dengan alat pernapasan, pasti di minggu pertama ibu mertuaku sudah tiada. Dari awal masuk ICU, ia belum dioperasi oleh dokter. Kata dokter, jika ingin dioperasi harus bisa bernafas sendiri minimal 60%. Tetapi ibu mertuaku kenyataannya hanya bisa bernafas dari penafasannya sendiri sebesar 30%. Sisanya dibantu dengan alat. Akhirnya keluarga sepakat untuk mengikhlaskan beliau. Sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jika sembuh pun akan mengalami kelumpuhan. Biaya perawatan pun hampir setengah M. Kami sudah tak sanggup lagi untuk membayar lagi. Kami juga kasihan dengan beliau harus merasakan sakit terus. Akhirnya, semua alat bantu dilepas. Keluarga kami sudah ikhlas. Baru beberapa jam sudah dilepas, ibu mertuaku menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau sudah bertahan hampir 2 bulan, itu sudah sangat luar biasa. Dan ini benar-benar menyayat hati. Aku harus menahan tangis ketika mengingat kejadian ini. Selang 2 hari kemudian, setelah kematian ibu mertuaku, kami mendapat telepon adik dari bapak mertuaku jika suaminya meninggal karena sakit. Dia dirawat di rumah sakit selama seminggu. Ia meninggal karena penyakit gula. Belum sembuh duka kami kehilangan ibu mertua, kami harus mendapat kabar duka lagi. Dalam seminggu kami kehilangan anggota keluarga. Jadi ibu mertuaku dan satu lagi yang meninggal tadi adalah menantu dari kakek. Kemudian pada waktu upacara pemakaman ibu, kami mengundang pendeta dari negara tetangga. Ia sangat pintar dalam hal gaib. Dia mengungkapkan bahwa ibu mertuaku terkena sumpah.
aku tidak begitu paham dia bilang apa lagi, karena dia memakai bahasa Melayu. Intinya, ia mau menghentikan sumpah itu atau santet pring sedapur ini. Ia meminta pohon pisang yang masih utuh dan ia memulai ritual. Aku gak melihat ritual itu, jadi gak bisa menjelaskan secara detail. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa sumpah itu telah selesai. Aku gak yakin dengan pendeta itu. Aku menjelaskan benteng itu akan pecah juga pada akhirnya, karena santet ini gak mudah dihentikan. Aku menjelaskan kepada yang lain bahwa ini masalah serius dan harus ditangani yang lebih tahu dan pandai. Tapi mereka bodoh amat dan tak percaya omonganku. Mereka mengatakan sudah ditangani pendeta itu, jadi ya sudah. Aku cuma diam saja. Aku mengibaratkan benteng itu sebuah kaca. Di tahun pertama setelah kematian ibu mertuaku, benteng itu terlihat retak. Aku mulai was-was dan berhati-hati. Di tahun kedua, retaknya mulai bertambah lebar. Dan beberapa bulan kemudian, retak berkeping-keping. Aku semakin was-was dan waspada. Aku takut santet itu mengenai keluarga kecilku ini. Aku selalu berdoa dimanapun berada, semoga keluargaku dijauhkan dari santet tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar dari saudara pada tengah malam, saat hari Selasa tepatnya 3 bulan yang lalu, bahwa adik dari bapak mertuaku terkena serangan jantung. Dikabarkan bahwa ia sebelumnya terjatuh di kamar mandi. Setelah beberapa jam ia dikabarkan meninggal dunia, rasa duka menyelimuti kami lagi. Dan dia ini yang meninggal adalah laki-laki. Saat ibu mertuaku kecelakaan juga hari Selasa. Intinya, kesialan kami berupa kecelakaan dan sakit. Pasti jatuh di hari Selasa, tetapi meninggalnya di hari lain. Kami sudah paham persis tentang menakutkannya hari Selasa bagi kami. Bahkan, kami menghindari hari Selasa untuk bepergian. Untuk foto bertiga pun kami hindari, karena sebelum mereka meninggal, beberapa hari mereka melakukan foto bertiga, dan mereka yang meninggal pasti di posisi yang tengah. Aku pun gak boleh foto bertiga. Ya gimana lagi, karena keluarga kecilku masih 3 orang. Aku sering mengambil foto bertiga. Aku yakin keluarga kecilku dilindungi. Kecuali yang bikin sial itu kalau foto bertiga, tapi salah satu dari orang itu bukan keluarga kita. Oh ya, aku akan bercerita tentang pengirim santet ini. Dia adalah orang Padang. Dia sudah meninggal lama. Makhluk itu adalah salah satu peliharaannya. Dia memang terkenal jahat. Dia yang mengirim santet itu. Mau dihentikan juga, orangnya udah meninggal. Si makhluk ini tak akan berhenti mencari tumbal jika tak diberhentikan oleh pemiliknya sendiri. Jadi ini masih 2 turunan ya. Masih bisa lanjut sampai turunan ke-10 juga santet itu. Yang rajin sembahyang pun masih bisa terkena santet. Dan apalagi yang tidak pernah sembahyang. Bukan hanya sakit dan kecelakaan pada saat hari Selasa, tetapi bahkan rumah tanggaku pertengkaran yang dari kecil sampai besar terjadi di hari Selasa. Contohnya, seminggu yang lalu, tepatnya di hari Selasa, aku bertengkar dengan salah satu keluarga. Aku berpikir, kenapa aku yang sebagai menantu harus terkena imbas santet ini?
Memang, santet ini membuat keluarga kami sangat kacau. Jika suatu saat nanti aku juga menjadi korban dari kegilaan santet pring sedapur ini, setidaknya aku sudah meninggalkan tulisan ini. Dan kalian para pembaca menjadi saksi. Kalian pembaca sudah tahu yang sebenarnya. Cerita ini bukan karangan. Ini adalah curhat pilu dari keluarga besar kami. Memang, aku menulis ini tidak izin dulu ke mereka. Tetapi ini menyangkut keluarga kecilku juga. Dan aku ikut terlibat. Dan semoga mereka yang sudah tiada, semoga diberikan kebahagiaan di surganya. Amin. Oke guys, itu tadi adalah cerita nyata dari keluarga Ria Mari berkenaan mengenai santet pring sedapur. Hikmah dari cerita ini, kita harus berbaik hati dengan orang di sekitar kita. Kita harus berpikiran juga apa yang akan kita omongin, apakah itu bisa menyakitkan atau tidak. Kita juga tidak boleh jahat ke orang lain jika kita tidak mau dijahatin. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita horor terbaru lainnya.